selamat datang di kelas digital Lamongan. Sekolah dasar, cerdas, berkarakter. Yeay! Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semoga semuanya selalu diberi kesehatan ya. Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Neni. Bu Neni berasal dari SDN 1 Sukomulyo Lamongan. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita pelajari bermanfaat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 6, tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 1. Adapun tujuan yang akan kita pelajari hari ini yaitu saat ini kita berada di tengah era globalisasi. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi ini. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus tetap melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita di tengah persaingan global. Globalisasi memiliki dampak di berbagai bidang, salah satunya di bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut ini adalah teks eksplanasi ilmiah mengenai pengaruh globalisasi dalam bidang iptek, yaitu yang berjudul Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Kalian dapat membacanya dalam buku siswa tema 4 halaman 98-99. Sesudah membaca, nanti kalian dapat berlatih untuk menulis informasi penting dari setiap paragraf teks tersebut. Masih ingatkah kalian mengenai struktur teks eksplanasi? Ya, struktur teks eksplanasi terdiri dari bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Pada bagian pembuka berisi pernyataan umum penulis mengenai topik yang diangkat, yakni menjabarkan tentang tempat terjadinya dan proses terjadinya suatu peristiwa. Pada bagian isi berisikan tentang urutan sebab akibat, penjelasan dari topik yang diangkat secara detail dan disajikan bertahap dari awal hingga akhir. Dan pada bagian penutup berisi interpretasi atau simpulan dari seluruh teks. Dari teks eksplanasi tersebut, kita dapat mengetahui peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Salah satunya adalah diadakannya seminar Solar Energy for Our Future, disertai dengan peluncuran Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu sebuah institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Bentuk-bentuk kerjasama yang ada di ASEAN dalam bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi diantaranya: yang pertama, pembentukan ASEAN COS atau ASEAN Community on Science and Technology. Yang kedua, mendirikan organisasi SIMIO atau Southeast Asia Minister of Education Organization. Yang ketiga, mengadakan pertemuan ASEAN CERT. Yang keempat, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN. Adapun peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara, di antaranya: yang pertama, berperan dalam pembentukan ASEAN COS. Yang kedua, menjadi anggota yang aktif dalam organisasi SIMIO. Yang ketiga, menjadi tuan rumah dalam pertemuan CERT. Yang keempat, bersedia berbagi fasilitas antar negara anggota untuk mengembangkan iptek. Yang kelima, mendirikan Solar Academy pertama di Asia Tenggara. Dan yang keenam, melakukan pertukaran pelajar antara negara-negara anggota. Di era globalisasi ini, semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya energi listrik. Namun, akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang
akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik, seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Coba sekarang amati cara kerja panel listrik tenaga surya berikut ini. Apakah kalian bisa menjelaskan bagaimana cara kerja panel surya sehingga bisa berubah menjadi sumber energi listrik? Berdasarkan gambar tersebut, coba uraikan urutan proses kerja sel surya. Kalian bisa mencari informasi pada media yang lainnya. Sekarang kita akan melakukan percobaan kecil tentang sumber energi alternatif yang berasal dari kentang. Nah, apakah kalian tahu bahwa kentang dapat menghasilkan energi listrik? Sebelumnya, kalian harus menyiapkan alat dan bahannya dulu ya. Ada di halaman 102. Untuk langkah-langkahnya, coba perhatikan video berikut ini. Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama aku Bening. Nah, di masa darurat COVID-19 dan belajar dari rumah, kali ini aku bakal ngajak kalian bikin eksperimen, yaitu listrik bertenaga kentang. Nah, listrik bertenaga kentang itu kita jadi bisa nyalain lampu pakai tenaga kentang. Hah? Pakai kentang? Emang bisa? Makanya ini bakal kita buktiin, bisa atau enggak. Yuk kita coba bareng-bareng eksperimennya. Bahan-bahan yang dibutuhin yaitu 4 buah kentang, capit buaya dan kabel tunggal, koin tembaga, paku seng, lampu LED, dan pisau. Pertama-tama kita bikin skemanya dulu ya. Nah, terus kita taruh koin sama pakunya. Ini kita taruhnya harus langsling. Di sini di bawah kita taruh kabel yang pendek juga. Nah, nyala ini, tapi nyalanya kecil. Biar kelihatan nyala atau enggak, kita matiin dulu lampunya. Nah, selesai melakukan percobaan, kalian bisa menuliskan laporan percobaan seperti pada halaman 103. Namun, sebelumnya, apakah kalian tahu lampu tersebut dapat menyala karena adanya arus listrik yang mengalir? Seperti halnya baterai pada lampu senter. Kentang dan lempengan-lempengan tersebut menghasilkan arus listrik walaupun sangat lemah. Perlu kalian ingat bahwa sumber energi alternatif di Indonesia tersedia sangat melimpah. Kita sebagai penerus bangsa harus selalu menjaga dan melestarikan alam kita. Jangan pernah merusak dan mencemarinya. Nah anak-anak, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Taati protokol kesehatan dan tetap semangat belajar bersama kelas digital Lamongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi